Shalom, saya Atian. Dan saya Deborah. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Natal GBI Kairos Malang. Kiranya damai dan sukacita Natal melingkupi kita semua. Baik Bapak Ibu yang hadirin yang ada di sini, juga Bapak Ibu Saudara yang sedang
menonton siaran ini secara live, secara streaming di rumah masing-masing ya. Ya, betul sekali. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Ya, kami percaya sepanjang tahun yang cukup berat ini, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin, tepat sekali. Karena itu, pada tahun ini, Gereja GBI Kairos mengambil sebuah tema yaitu Immanuel, Allah beserta kita, yang diambil di Injil Matius, pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Kiranya tema ini dapat menjadi rema dalam hati kita semua. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita menyambut kehadirannya. Mari kita mau tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, dan kami menanti-nantikan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami merayakan kehadiran-Mu, merayakan kelahiran-Mu Tuhan pagi hari ini, dan kami mau bersuka cita bersama-sama hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau bersuka cita bersama-sama untuk menyambut kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Halo semuanya, saya Dr. Herawati Lianto. Saya adalah seorang esthetician atau dokter ahli kecantikan. Saat ini saya berdomisili di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tentunya dulu saat berada di Malang, saya adalah jemaat tetap dari GBI Kairos. Saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru buat semua jemaat GBI Kairos, buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan juga semua pelayan-pelayan Tuhan di sana. Semoga GBI Kairos semakin maju, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin naik, tidak pernah turun, bertumbuh, diberkati untuk memberkati sesama. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Kupang. Shalom, nama saya Krisna. Sekarang saya berdomisili di Jakarta. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan sebagai spesialis kedokteran jiwa di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Di sini saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua, dan juga saya memiliki harapan untuk GBI Kairos agar selalu menjadi jawaban untuk orang-orang di sekitarnya, makin bertumbuh dan makin Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya, perkenalkan nama saya adalah Naftalia. Saya dulu jemaat tetap GBI Kairos antara tahun 2011 sampai 2015. Saya berdomisili di Banyuwangi. Saya bekerja sebagai guru SD Unitan Genteng Banyuwangi. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk para jemaat dan semua yang ada di sana. Harapannya untuk GBI Kairos adalah semoga semakin berjaya, semakin setia kepada Tuhan, dan semakin tidak jemu-jemu terus melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Banyuwangi, dari Dela untuk yang ada di sana semua. Terima kasih. Hai, saya Tania. Sekarang tinggal di Keraksan, Probolinggo. Mau mengucapkan selamat Natal untuk warga GBI Kairos sekalian. Semoga GBI Kairos dapat terus maju, pelayanannya selalu menjadi yang excellent, dan dapat menjadi berkat untuk kita semua. Selamat Natal. Berapa banyak tempat ini yang siap bersuka cita, lambaikan tangan, haleluya. Saya mengajak
bijak untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Pagi hari ini kita mau mengucap syukur karena penyertaan Tuhan. Kita mau bersuka cita, memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kami mengingat setiap kebaikan Tuhan. Bersamamu Bapa, Di penghujung tahun ini Tuhan, ku lewati kalau kami masih boleh menikmati setiap kasih karunia Tuhan, kami bersyukur. kebenaran-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau setia. Mari dengan penuh ucapan syukur nyatakan, Engkau ada kita ingat setiap kebaikan Tuhan, bersamaku setiap hal yang sudah Tuhan di buat, setiap musim hidupku. baik saat kita menghadapi sukacita maupun duka cita. Tak pernah Allah adalah Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kita. sendiri. Sebab hanya Kau kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
Engkau selalu setia terhadap kami. Yesus. Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami. Haleluya. Dan kami percaya melewati tahun-tahun ke depan kami akan tetap bersuka cita bersama Engkau. Amin Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku bersarang padu, tanganku dipegang teguh. Ini iman kami. Tuhan, Engkau memegang erat tangan kami Tuhan. tanganku dipegang teguh, Amin. hatiku bersarang padu, tanganku dipegang teguh. Kami mau nyatakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, oh hatiku bersarang padu, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, Amin. tanganku dipegang teguh. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Kita percaya ketika kita berjalan berserta dengan Tuhan Yesus, apapun bisa kita lalui dengan sukacita, damai sejahtera. Amin. Haleluya. Mari bersukacita bersama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
beserta Tuhan, lambaikan tangan. Haleluya. Berjalan bersama Tuhan, baik suka maupun duka, kita pasti akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Amin. Berdiri sebagai umat pilihan, Tinggikan Engkau, hati Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan. sebab kuasa-Mu
dengan penuh iman. Yesus, aku di tangan-Mu. Aku di tangan-Mu, Yesus, selalu di hatiku, Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Kami Engkau pegang teguh Tuhan. Yesus, ku dipegang teguh, Yesus, selalu bersamaku, Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Kami percaya Engkau Allah Immanuel yang hari ini bersama-sama kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini di mana kami boleh merayakan Tuhan Yesus akan kelahiran-Mu, dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini Engkau sentuh kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Rabbi hamba-Mu, Rabbi kami semua Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap terima firman Tuhan dengan saya sambil mengatakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat Natal buat kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini, juga setiap rekan kita yang online di rumah. Saya berharap di tahun 2020 yang katanya orang tahun sulit, tahun sukar, tahun penuh dengan tantangan ini, kita boleh lebih memaknai Natal kali ini. Amin. Karena saya percaya 2020 sampai kita hari ini itu karena tangan kuat Tuhan yang topang kita semuanya. Saudara, mari kita lihat sama-sama satu ayat yang dahsyat dalam Matius 1 ayat yang 23. Matius pertama ayat yang ke-23, ayat yang luar biasa pada pagi hari ini. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Perhatikan satu frasa yang dahsyat ini. Dia Immanuel yang berarti Allah yang menyertai kita. Ada dua kata Ibrani yang dipakai, itu El, itu artinya Allah, dan Immanu yang artinya beserta kita, bersama kita dan dengan kita. Saudara, kata-kata ini dulu seringkali dipakai oleh bangsa Israel, khususnya orang-orang Yehuda ya, di mana mereka dalam pergumulan yang berat, dalam kesesakan yang berat, mereka pakai serukan kata-kata Immanuel ini. Dan mereka ditolong Tuhan dengan tangan yang luar biasa. Dan biarlah kita juga hari-hari ini melewati tahun yang susah, yang sukar, yang membuat orang cemas, khawatir, gelisah ini dengan Immanuel. Dan saya percaya tangannya yang kuat juga akan menyertai kita semuanya. Amin. Mari kita ajak kita punya pikiran yang lebih positif lagi. Karena saya percaya ketika Tuhan nyatakan dirinya Immanuel, itu bukan dalam sebuah keadaan yang celebration, keadaan yang gegap gembita, tapi dia katakan pada pribadi lepas pribadi. Dan ayat ini berbicara pada Yusuf, suami Maria, ketika dia ingin meninggalkan Maria, tapi malaikat berkata, dia Immanuel. Dan saya percaya saudara, pagi hari ini biarlah kita juga mengalami hal yang sama. Berapa banyak orang percaya yang hari-hari ini percaya Tuhan, ke gereja, melayani Tuhan, tapi belum merasakan dia Immanuel yang bersama kita. Dalam keadaan berat, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang penuh tantangan, kita tidak jarang kita ini mengeluh, kita tidak jarang kita ini ngomel, bersungut-sungut. Tapi biar pagi hari ini kita mengalami namanya Allah Immanuel bersama dengan kita semuanya. Nah saudara, ternyata begini, nyatanya firman Tuhan memberitahu kita bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang jauh, tapi juga Allah yang imanen, Immanuel,
bersama kita. Amin. Namun ada sebuah syarat, ada respon manusia yang tepat supaya Allah itu benar-benar imanen tinggal dalam kehidupan kita semuanya. Ada syaratnya, ada respon yang harus kita berikan buat Tuhan. Nah, banyak orang percaya tidak mengerti ini. Ketika tantangan terjadi, goncangan terjadi, mereka ubahnya seperti orang-orang dunia, cemas, takut, khawatir. Bahkan hari-hari ketika pandemi seperti ini mereka takut mati. Saudara, mari kita percaya bahwa apa yang dikatakan Paulus, kalau kita hidup itu bagi Kristus berbuah-buah. Tapi kalau mati itu keuntungan buat kita. Kenapa? Karena upah telah tersedia buat kita semua. Amin. Tapi berapa banyak orang yang takut, cemas, tidak berani beraktivitas. Kenapa? Mereka mengungkung diri di rumah karena takut. Mari kita saya ajak satu ayat lagi yang dahsyat dalam 2 Tawarin 15 ayat yang kedua. 2 Tawarin 15 ayat yang kedua. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Saudara, satu terjemahan lama yang saya kutip lebih jelas mungkin. Saya bacakan, sehingga keluarlah ia pergi mendapatkan Asa. Lalu katanya kepadanya, dengarlah olehmu akan daku, hai Asa, dengan segenap orang Yehuda dan Benyamin, bahwa Tuhan telah menyertai akan kamu, sebab kamu pun berpaut kepada Tuhan. Maka jikalau kiranya kamu mencari dia, niscaya ia pun didapati olehmu. Tapi jikalau kamu meninggalkan dia, niscaya ditinggalkannya kamu pun. Saudara, ini satu hal yang penting. Minggu lalu saya katakan, saya bicara tentang Asa. Siapa tuh Asa? Raja Yehuda yang hatinya berbeda dengan hati raja yang lain. Karena hatinya berpaut dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, namun firman ini berkata begini, kalau kamu mencari aku, kalau kau berpaut kepadaku, maka Tuhan akan beserta dengan kita semuanya. Saudara, ini perlu sebuah keadaan kondisi. Kadang-kadang orang Kristen, orang percaya suka lebih dahulu bersungut-sungut akan keadaan yang terjadi. Ditanya Tuhan, kenapa Tuhan ini semua terjadi? Padahal dia tidak tahu bahwa ada sebuah kondisi yang perlu supaya Allah benar-benar imanen dalam hidupannya, tinggal dalam hidupannya. Nah, saudara, perhatikan di saat kapan Tuhan menyertai. Ayat yang kita baca tadi, apabila kita mau berpaut dengan Tuhan dan mencari Tuhan. Orang-orang yang berpaut dengan Tuhan dan orang yang mencari Tuhanlah orang-orang yang akan mengalami Tuhan itu imanen, tinggal dalam hidupnya. Amin. Seringkali kita goyah loh. Ketika pencobaan terjadi, badai terjadi, kita lebih berpikir dulu. Kita lebih mendahulukan pikiran kita dahulu. Kita mencari cara apapun yang kita bisa lakukan. Tutup lubang, gali lubang. Tapi mari kita belajar bahwa seperti Asa, firman Tuhan berkata bahwa kalau engkau mencari aku, kalau engkau berpaut kepadaku, maka aku akan beserta dengan kamu. Saudara, alangkah hebatnya kalau hari-hari ini orang disertai Tuhan. Amin. Alangkah hebatnya hidup orang disertai Tuhan. Yusuf dibuang di Mesir, di rumah Potifar, di penjara, bahkan ketika berhadapan dengan Firaun, orang terkuat di Mesir. Alkitab berkata bahwa dimanapun Yusuf ada, Tuhan menyertai dia. Saudara, apapun keadaanmu, kondisimu hari ini, asal Tuhan beserta dengan kita semuanya, maka kita akan cakap melalui semuanya ini. Amin. Sebab itu mari saya ajak kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, terlalu cepat, terlalu takut. Nah, Bapak Ibu, hari-hari banyak orang yang menyebut-nyebut nama Tuhan kok di lingkungan kita ini. Seolah-olah Tuhan beserta dengan dia, belum tentu. Orang yang sering manggil nama Tuhan, bahkan di dalam Matius 7 ayat yang ke-21 berkata bahwa bukan orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Dan banyak hari-hari ini orang itu memperdaya nama Tuhan untuk kepentingannya. Sebenarnya hidup kita harus dipergunakan untuk kepentingan Tuhan. Amin. Bukan Tuhan yang kita paksa-paksa untuk memenuhi kebutuhan kita. Bukan Tuhan yang kita paksa-paksa untuk memenuhi keinginan kita.
Bahkan kita memperdaya nama Tuhan, seolah-olah Tuhan dekat dengan kita. Tapi kalau hari ini kita mengerti bahwa mari kita belajar bahwa kita ada orang-orang yang hidup kita dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, 3 saja pada pagi hari, saya nggak akan lama karena banyak acara. 3 saja ciri orang yang hidupnya berpaut dengan Tuhan itu apa? Saudara, yang pertama begini, orang yang berpaut kepada Tuhan, maka orang itu pasti akan mengenal isi hati Tuhan dan melakukan kehendaknya. Saya ulangi ya, orang yang sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan, dia adalah orang yang mengenal isi hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu lihat Yusuf. Yusuf itu karena sayangnya dengan Maria. Maria mengandung daripada Roh Kudus, dia ingin apa? Ingin memutuskan tunangannya. Karena dia ingin membuat malu nama Maria. Tapi coba ketika malaikat Tuhan dalam mimpinya, malaikat Tuhan jangan takut. Itu kan ayat yang coba kita lihat ayat yang berikutnya, ayat Matius pertama tadi, ayat yang sebentar, Matius pasal pertama ayat yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Orang yang berpaut dengan Tuhan, dia akan tahu isi hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Yusuf ini hanya diberikan mimpi oleh malaikat. Dan ketika dia bangun dari tidurnya, dia melakukan tepat seperti yang Tuhan suruh. Saudara, selama dia orang percaya, doa macam apa sih yang kita naikkan kepada Tuhan? Doa untuk Tuhan diberkati kita. Doa untuk Tuhan untuk bikin hidup kita sukses. Doa untuk Tuhan supaya semua keinginan kita diikuti. Seperti itu. Saudara, mari kita belajar supaya kita ini berdoa sesuai dengan apa maksud Tuhan. Kita ngerti apa yang kita doakan itu semua keluar dari hatinya Tuhan. Dan doa yang seperti doa yang luar biasa. Ada seorang yang namanya William J. Gaither, seorang musisi Kristen. Hidupnya pada waktu awal dia merintis hancur-hancuran. Dia berapa kali buat grup vokal, grup melayani di gereja-gereja, hancur-hancuran. Dan pada zaman waktu itu ketika dia melayani dan dia dipanggil sebagai seorang musisi Kristen, apa yang dia lakukan tidak bisa menopang kehidupannya. Dia menikah dengan seorang istri yang sama-sama punya hati melayani Tuhan. Sementara suaminya mengarang lirik iramanya, maka istrinya menulis lirik lagunya. Tapi hancur-hancuran hidupnya. Sampai terpuruk ekonominya. Bahkan teman-teman yang ngomong gini, pasti ada setan dalam hidupan kamu. Mereka berdoa ngusir setan, nengking setan dalam hidupan kedua orang ini. Tapi William J. Gaither tahu bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia tidak menyerah dari pencariannya. Dia terus mengenang lagu. Sampai akhirnya dia punya sebuah kubahan lagu yang sampai hari terkenal. Mungkin lagunya Sebab Dia Hidup Ada Hari Esok. Dan lagu ini begitu mendunia. Dikenal oleh banyak gereja, beberapa macam golongan. Protestan, Pentakosta, itu semua kenal. Kenapa? Ketika dalam kesusahannya dia nangkep isi hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Maka dalam keadaan susah seperti itu, dia temui bahwa dia punya Allah yang Immanuel, Allah yang bersama dengan dia selama-lamanya. Amin. Yang kedua, saudara. Yang kedua, apa ciri orang yang berpaut dengan Tuhan? Bila orang berpaut dengan Tuhan, maka ia tidak akan takut akan sesuatu yang sedang dan akan terjadi dalam hidupnya. Coba kita lihat dalam nanti Matius pasal pertama ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari
Roh Kudus. Yang kedua, saudara, orang yang berbuat dengan Tuhan adalah orang-orang yang tidak takut apapun yang sedang terjadi dan akan terjadi dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan itu beserta dengan dia. Makanya apapun kondisi, tahun 2021 ada orang yang meramalkan tahun yang banyak banjir, banyak orang teriak minta tolong. Bahkan ada seorang anak indigo yang meneropong 2021 lebih buruk daripada tahun ini 2020. Tahunnya di mana ada air yang banyak melimpah, orang teriak minta tolong. Nah, saudara, kalau kita dengar seperti itu, kita akan seperti itu. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan, kita dengar janji Tuhan, bahwa apapun keadaan kita, Dia Allah yang Immanuel tinggal dalam kita. Maka orang yang disertai Tuhan adalah orang-orang yang cakap menanggung segala perkara. Amin. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16-17, Tuhan berkata begini, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, masalahnya seberapa dekatnya kita dengan Roh Kudus hari ini. Seberapa dekat kita dengan Roh Allah yang diam, yang Tuhan berikan di dalam kita. Ngakunya sih orang percaya, ngakunya sih percaya Roh Kudus, tapi tiap-tiap pagi Roh Kudus dibiarin, dicuekin, tidak pernah disapa, tidak pernah diajak berkomunikasi dalam hidupnya. Orang yang percaya bahwa Roh Kudus tinggal dalam dia akan menjaga merawat benar-benar hatinya, amin. Supaya Roh Kudus makin betah tinggal dalam hidupnya. Nah, kalau ada Roh Kudus seperti itu, saya percaya apapun keadaan kita, gelombang seperti apapun besarnya, maka kita aman dalam tangan yang kuat. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Apa ciri orang yang berbuat dengan Tuhan? Bila orang berbuat dengan Tuhan, maka hidupnya akan jadi berkat dimanapun dia berada. Berkat jangan diartikan materi, saudara. Hari-hari ini orang banyak susah karena materi. Tapi kehadiran paling tidak membuat inspirasi buat orang lain. Kehadiran menjadi sebuah motivasi buat orang lain. Amin. Kalau orang ini bisa, kenapa saya gak bisa? Mungkin kita lebih dilihat orang lain, mungkin lebih susah secara ekonomi. Tapi kita lebih bersemangat, optimis, responsif dalam hidupan kita. Sedangkan orang yang punya harta yang melimpah, lesu, lemes, kehadiran kita akan menjadi sebuah motivasi, inspirasi buat mereka. Kenapa? Karena hidup kita berpaut dengan Tuhan. Amin. Makanya saya pesankan gini, jangan tinggalkan Tuhan. Saya percaya online mesti hari-hari ini memang banyak dilakukan oleh gereja, dimanapun kita berada. Tapi jangan lupa, di online pun kita harus punya sikap yang baik, menghormati Tuhan. Amin. Jangan semata-mata lihat online di TV, di YouTube kita makan camilan, makan kacang. Kemudian kita pakai ada telepon kita angkat. Saudara, makanya saya ajak ibadah itu kalau hari ini kita berkumpul hari ini bersama-sama. Kita yakin bahwa Tuhan melindungi kita. Saya percaya bahwa Tuhan pasti melindungi kita semuanya. Tapi kalau kita takut dulu, takut mati. Saya pikir gereja itu ya memang bisa Tuhan izinkan seperti itu, klaster-klaster. Tapi mari kita sungguh-sungguh berpaut dengan Tuhan. Bahwa apapun terjadi, hidup mati kita di tangan Bapa kita, bukan tangan lain-lain. Amin. Seperti mari kita hormati Tuhan lebih lagi. Kalau kita bisa berpaut dengan Tuhan, hidup kita jadi inspirasi, jadi motivasi buat orang lain. Kok bisa ya ibu itu, walaupun saya lihat susah, lebih susah dari saya. Tapi tiap kali saya ketemu dengan dia di depan rumah saya, dia selalu tersenyum, menyapa. Bahkan berikan kita kata-kata kekuatan. Kenapa demikian? Walaupun dia secara ekonomi lebih susah dari kita, tapi orang itu hidupnya berpaut dengan Tuhan. Tuhan itu sumber, Bapa, Aba itu sumber, amin. Kalau sumber kita kering, kita sering. Tapi biarlah kita punya Aba, Bapa,
berpaut dengan dia, maka sumber kita tidak akan pernah kering selama-lamanya. Amin. Saya undang tim WL Musik maju ke depan pada kita akan naikkan sebuah pujian kembali saudara. Haleluya Tuhan. Berita tentang Immanuel adalah berita yang bersifat pribadi lepas pribadi saudara. Bukan perayaan, pesta pora, bukan kegemparan yang mungkin tahun-tahun lalu kita lalui dalam acara Natal. Tapi 2020 tahun yang khusus di mana Tuhan mau bicara dengan kita satu persatu. Tuhan mau sampaikan isi hatinya buat kita satu persatu. Sebab itu mari kita berpaut kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan pada pagi hari ini. Maka engkau akan tahu keinginan hati Tuhan. Engkau akan tidak khawatir, tidak takut lagi. Bahkan hidup menjadi inspirasi berkat buat orang lain. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Biar firman yang singkat ini berbicara dalam hati kami semua Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang mau imanen buat kita. Allah yang mau tinggal bersama kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Acara berikutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua sangat diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Kiranya Tuhan Yesus memakai Bapak Gembala, memberkati Bapak Gembala dalam pelayanannya lebih luar biasa di pandangan Tuhan. Oh iya, dalam Natal biasanya saya ingat sesuatu. Ingat ini biasanya kalau Natal itu. Sebuah lagu yang sangat syahdu. Lagu. Apa ya judulnya ya? Saya lupa. Oh, Holy Night ya Kak ya? Betul. Oh, Holy Night. Yang lagunya kayak itu ya. Suara saya fals ya. Mohon maaf ya, bukan penyanyi soalnya saya. Iya betul sekali. Lagu Oh Holy Night ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah terang dunia yang hadir
ke dalam dunia yang gelap karena dosa, dan setiap kita yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semuanya juga menjadi terang dunia. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyalakan lilin dan fosfor yang sudah dibagikan. Bapak Ibu bisa mempersiapkannya terlebih dahulu, dan jika ada dari Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum menerima fosfor, silahkan mengangkat tangan sehingga dapat dilayani oleh panitia. Bapak dan Ibu Gembala untuk menyalakan lilin yang pertama. So brightly shining, it is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and its soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Now He Selanjutnya kami mengundang Bapak Pangeran Baringbing selaku koordinator GBI Kairos Kepanjen untuk menyalakan lilin yang kedua. when Christ was born. All night, divine dawn, all night divine. Lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Koordinator Dewasa Muda atau DMBI GBI Kairos Malang, Bapak Yohanes Setiawan Santoso. Kami persilakan. Dan lilin yang keempat akan dinyalakan oleh perwakilan Koordinator Pemuda atau Y2C GBI Kairos Malang kepada Saudari Nada Angelika Musa Putri. Kami persilakan. Lilin yang kelima akan dinyalakan oleh Koordinator Remaja atau TFC GBI Kairos Malang, Ibu Deborah Irawati. Kami persilakan. Dan lilin yang terakhir akan dinyalakan oleh Koordinator Sekolah Minggu atau KFC GBI Kairos Malang, Ibu Christine Indrawati.
Mari jemaat Tuhan, saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sebagai perenungan kita. Holy, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long may the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the new and glorious morn. Fall on your knees, Lord, hear the angel voices of night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine, fall on your knees, fall on your knees. Oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night Mungkin hari ini hanya engkau angkat fosfor yang menyala. Saudara, saya ingin kita merenungkan sejenak. Sudah berapa lama kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Tahun-tahun yang lalu kita lalui. Apakah kita serupa dengan dunia ini? Apa kita serupa dengan Bapa kita sendiri? Biar lilin yang kita angkat, fosfor yang kita angkat ini merupakan sebuah komitmen kita bersama pada hari ini. Hidup lamamu sudah berakhir, tapi engkau hari ini minta dengan Tuhan supaya engkau sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Mintalah supaya hatimu berpaut kepada Tuhan dan kau mencari Dia. Bapa, kami berdoa Tuhan, dari siang hari ini kami sungguh-sungguh merasakan lilin yang kami angkat ini adalah sebuah replika hidup kami. Biar kami menyala di tengah kegelapan. Biar hidup kami diinspirasi, motivasi, dorongan buat orang lain. Biar Tuhan, dunia boleh berbeda dari kami. Tapi satu hal yang kami tahu, terang di mana-mana akan dicari oleh kegelapan. Amin. Terang kami mencari kegelapan ya Tuhan. Dan biarlah kami anak-anak terang di akhir zaman ini Tuhan. Entah sampai kapan kami ada, tapi biar selama kami ada, kami terang yang menyala untuk mencari kegelapan dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap jemaat di Kairos ini, baik yang hari ini hadir, baik yang tidak hadir rumah. Biar kami menaruh hormat setinggi-tingginya buat Engkau ya Tuhan. Engkau yang datang dan Engkau yang mau tinggal dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Aprilia dari Malang. Saya mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara-saudari di GBI Kairos. Kiranya damai dan sukacita Natal ada bersama kita semua. Dan semoga GBI Kairos tetap semangat dalam menjalankan visi dan misinya. Tuhan memberkati. Shalom, saya Daud. Saya sekarang stay dan kerja di Jakarta. Saya mengucapkan selamat hari Natal dan menyambut tahun baru 2021. Dan harapannya untuk GBI Kairos semakin hari semakin bersinar dan menjadi sumber jawaban bagi lebih banyak jiwa lagi. God bless you. Shalom, saya Patricia Yuliana, saya dari Bulungan, Kalimantan Utara, dan saya bekerja sebagai guru di SLB Negeri Tanjung Selor. Saya ingin mengucapkan selamat hari Natal untuk seluruh jemaat GBI Kairos, dan harapan saya untuk GBI Kairos kiranya kemenangan dan kemuliaan Tuhan terjadi atas GBI Kairos. Dan itu saja dari saya, sekali lagi selamat hari Natal. Shalom, saya Lauren. Saat ini saya berdomisili di Bekasi. Saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru untuk seluruh keluarga GBI Kairos. Kiranya damai Natal dan sukacita Natal selalu melingkupi kita semua. Harapan saya untuk GBI Kairos, biar GBI Kairos boleh semakin indah di mata Tuhan, boleh semakin jaya dan terus jadi berkat dan jawaban buat Sawah Jajar dan sekitarnya, terlebih lagi untuk Kota Malang. Dan terus semangat dalam Tuhan, karena jeripaya kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Shalom, God bless you. Ucapan-ucapan dari ucapan selamat Natal dari para alumni Y2C GBI Kairos Malang. Ya, tunggu sebentar. Ini ada yang mau saya tanyakan ini. Alumni, maksudnya alumni itu gimana sih? Jadi ini ya, mereka itu dulunya ketika masih mahasiswa, mereka bergabung bersama komunitas Y2C di sini, bertumbuh bersama di sini, dan setelah lulus kuliah, mereka tersebar di kota-kota di seluruh Indonesia. Oh, jadi seperti itu ya? Iya. Oh, jadi mereka waktu masih muda juga pelayanan di sini ya? Iya, masih Keren. muda. Sampai sekarang kayaknya masih muda sih. Oh, gitu ya? Oh iya ya, maksudnya gitu maksud saya. Sebelum alumni gitu, Iya. sebelum alumni. Iya, hebat sekali ya. Memang mungkin itu hal yang menjadi hal yang sangat berkati buat kita, di mana saat kita masih muda kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan yang pasti Tuhan akan menyediakan, akan menyiapkan masa depan kita menjadi lebih baik ke depannya ya. Karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita semua. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan menyaksikan bersama tayangan spesial dari anak-anak kecil yang disayang Tuhan dan anak-anak muda yang penuh dengan kreativitas. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus.
masih ada lagi penampilan-penampilan yang luar biasa yang akan kita saksikan dan yang semuanya itu dibutuhkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya, betul sekali. Karena itu Bapak Ibu jangan beranjak dulu dari kursi Bapak Ibu, juga yang ada di rumah tetap di YouTube GBI Kairos Malang. Karena kita akan menyaksikan penampilan-penampilan berikutnya. Yuk kita mau berikan tepuk tangan dulu yang meriah, yang paling keren buat Tuhan Yesus. Shalom, nama saya Kristi, domisili saat ini saya ada di Jakarta Selatan. Saya bekerja di salah satu bank BUMN di Jakarta. Selamat Natal untuk kita semua, untuk keluarga besar GBI Kairos, biar damai Kristus boleh selalu menyertai kita semua dari sekarang sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Harapan saya untuk GBI Kairos, biar GBI Kairos boleh menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jawaban buat sekitar Kota Malang, dan boleh menjadi alat untuk menuai jiwa terbesar di Kota Malang. Amin. Shalom, God bless you. Salam saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Yanti, saya berdomisili di Bekasi. Saya bekerja di perusahaan e-commerce di Jakarta. Saya mengucapkan selamat Natal buat jemaat GBI Kairos dan untuk pagi program. Kiranya damai data selalu menyertai kita, kasih Kristus juga selalu menyertai kita. Saya harapan saya untuk GBI Kairos, kiranya gereja GBI Kairos makin diberkati Tuhan dan semakin memberkati banyak orang yang di sekeliling Kota Malang, dan jiwa-jiwa dapat menyembah kepada Tuhan. Terima kasih dan God bless you. Shalom GBI Kairos, perkenalkan aku Vika Schmidt Sihotang. Aku berasal dari Sibolga. Sejak 3 tahun yang lalu aku pindah ke Jerman dengan alasan studi, dan sejak tahun ini aku menetap di Jerman. Aku yang mengucapkan selamat Natal kepada seluruh jemaat GBI Kairos. Harapan saya jumlah pemuda di GBI Kairos semakin bertambah banyak, dan pribadi lepas pribadi memiliki kerinduan yang lebih dalam untuk mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dere Gusti ora rugi nyatane, Dere Gusti ayem tentrem atine, sanyatane wae uripku tambah berkah. Dere Gusti ora
Banyak perkara yang Tuhan izinkan terjadi sepanjang tahun ini, yang mengajarkan kita untuk berani menghadapi medan peperangan kita. Apakah itu pandemi corona, krisis keamanan bangsa Indonesia, resesi ekonomi, sakit penyakit, keterpurukan perekonomian kita, goncangan keluarga, semuanya diperhadapkan secara singkat dan harus kita hadapi. Pilihan kita adalah tidak menyerah dan berjuang bersama Tuhan. Seperti Tuhan katakan dalam Yosua 23 ayat 8-10. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini, seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. 1 orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang Dia janjikan kepadamu. Tetaplah berpaut pada Tuhan. Dia yang mengajar tangan kita untuk bertempur dan jari-jari kita untuk berperang. Dialah Allah Immanuel, Allah beserta kita.
Biarlah dunia kan mendengar, biarlah dunia kan melihat, biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa. Shalom, perkenalkan nama saya Wemni Christian. Saya seorang mahasiswi. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk segenap jemaat GBI Kairos. Kiranya GBI Kairos senantiasa dapat memberkati dan menjadi jawaban untuk lingkungan sekitar. Berdoa Tuhan senantiasa menyertai dan menjaga Bapak Gembala dan Ibu Gembala setempat. Tuhan Yesus memberkati. Hai Shalom, saya Flo dari Surabaya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk semua keluarga GBI Kairos Malang. Kiranya di pandemi COVID-19 yang kita alami di tahun 2020 ini tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk menyambut Kristus Yesus yang telah lahir, dan kita menyambut tahun 2021 dengan penuh optimis, dengan penuh pengharapan dan semakin teguh dalam iman. Tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa untuk bersukacita. God bless you all, sarangi. hingga hidupku penuhi panggilanmu. Yesus, Engkaulah Tuhanku. Yesus, alasan hidupku. Pulihkan hidupku dengan Roh Kudus-Mu, hingga hidupku memuliakan-Mu. Segala hal yang terjadi dalam hidupku, semua berkat yang ku terima dari-Mu, semua membuatku jauh dan melupakan-Mu, sampai Kau sentuh hatiku, semua hanya karena-Mu. Yesus, Engkaulah Tuhanku. Yesus, alasan hidupku. Pulihkan hidupku dengan Roh Kudus-Mu, hingga hidupku penuhi panggilan-Mu. Yesus, Engkau
Biar setiap persembahan dan benar-benar yang sudah kita saksikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Ya, kita betul-betul ya merasakan penyertaan Tuhan. Bahkan acara Natal kita hari ini pun bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhirnya. Kita bisa bersuka cita bersama-sama. Sekalipun Natal tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi kiranya sukacita itu terus melimpah-limpah di dalam hidup kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Oh ya, acara Natal yang luar biasa ini tentunya tidak lepas dari pelayanan panitia penyelenggara, dukungan dan doa dari semua jemaat Tuhan dan pihak-pihak lain yang bekerja sama dengan baik, sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik dan penuh dengan sukacita. Iya, betul sekali. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggara Acara Natal GBI Kairos Malang tahun 2020 kepada Bapak Johannes Setiawan Santoso. Disilahkan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Tak terasa kita sudah melewati perayaan Natal kita tahun ini, walaupun mungkin awalnya dari panitia ada banyak hal yang harus dipersiapkan, tapi saya bersyukur hari ini kita bisa menjalani perayaan Natal kita tahun ini dengan luar biasa. Kami mengucap syukur buat Bapak Gembala, Ibu Gembala yang mengizinkan kami juga mengadakan acara Natal tahun ini di tengah-tengah keterbatasan kita. Juga buat panitia yang bekerja dengan luar biasa, dari tim kecil membuat perayaan seperti ini, dan saya bersyukur punya panitia yang luar biasa yang bekerja dengan keras, pengisi acara yang menyiapkan acara dengan luar biasa dalam waktu yang singkat, dan juga buat Bapak Ibu semuanya yang sudah mendukung acara kita hari ini. Ada yang sudah menaburkan dana buat kita semua, juga untuk yang membawa makanan buat kita bisa melakukan perjamuan kasih. Semuanya saya percaya kita kerjakan karena kita mengasihi Tuhan, amin. Dan biarlah Natal tahun ini dengan tengah keterbatasan kita bisa merasakan sukacita yang sejati saat Tuhan tinggal di dalam hidup kita, amin. Terima kasih buat support dan dukungannya buat kami semua. Dan biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan yang telah diberikan. Dan terima kasih juga untuk pelayanan dan kerja keras seluruh panitia. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Gereja GBI Kairos Malang. Iya, ada tambahan pengumuman untuk Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah dibagikan amplop persembahan. Untuk persembahan tidak diedarkan kantong persembahan, tetapi nanti Bapak Ibu akan memberikan persembahan tersebut di kotak yang di sebelah dekat pintu keluar. Di situ ada kotak berwarna coklat. Silakan memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam kotak tersebut. Jika belum mendapatkan amplop, dapat memintanya kepada asyir yang bertugas. Kemudian nanti Bapak Ibu diharapkan bisa turun dengan tertib ke lantai 2, tidak bergerombol, tetap menjaga jarak. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Ya, tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara Natal hari ini.
ya. Tapi tetap bersuka cita Amin, ya. pasti. Iya, luar biasa. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, kita akan teduhkan hati kita. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Kita mau bangkit berdiri. Dan doa syafaat hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pangeran Baringbing, dipersilahkan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita satukan hati menaikkan pokok-pokok doa kita pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam perayaan Natal yang kami lakukan pada pagi hari ini, sehingga seluruh rangkaian acara boleh berjalan dengan baik. Kami sungguh bersyukur karena pada hari kelahiran-Mu yang kami peringati pada hari ini, Engkau mengingatkan kami semua bahwa Engkau hadir, Engkau telah lahir ke dunia sebagai bukti bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai. Engkau bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang ada bersama-sama dengan kami. Di dalam suka maupun di dalam duka, Engkau tetap memegang tangan kami. Engkau tidak membiarkan kami jatuh, tapi Engkau senantiasa menopang kami sebab Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang kami terima pada hari ini memberikan kekuatan yang baru bagi kami, membuat roh kami tetap menyala-nyala di dalam mengiring Tuhan Yesus. Apapun boleh terjadi, tetapi keyakinan kami tetap sama bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau mampu dan Engkau sanggup membawa kami lebih daripada pemenang. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang telah Engkau pakai pada hari ini sebagai perpanjangan lidah Tuhan untuk menyampaikan pesan-Mu kepada kami. Kiranya urapan daripada Allah senantiasa melimpah-limpah di dalam kehidupan Bapak Gembala kami, sehingga Bapak Gembala dapat terus menuntun, mengajar, mengembalakan kami semua hingga mempersiapkan kami untuk menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala beserta dengan seluruh keluarga, kiranya Engkau juga menjaga keluarga ini Tuhan, agar mereka dapat menjadi tauladan bagi kami semua, menjadi pejuang-pejuang iman untuk Kota Malang ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja-Mu tempat ini. Pakai gereja GBI Kairos tempat ini menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Kami rindu Tuhan gereja-Mu ini dapat Kau pakai lebih lagi ya Tuhan. Oleh karena itu kami memohon kemurahan-Mu turun atas seluruh jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir pada pagi hari ini. Kiranya Kau senantiasa mencurahkan berkat-Mu atas mereka, menjaga kesehatan mereka, menopang kehidupan mereka, sehingga keberadaan seluruh jemaat, keberadaan gereja kami ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi lingkungan di sekitar kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus dan sungguh bergumul untuk keadaan bangsa dan negara kami, di mana ada berbagai macam peristiwa yang sedang terjadi ya Tuhan. Kami memohon kiranya kasih Tuhan senantiasa turun atas bangsa kami, memulihkan bangsa kami. Kami memohon ampun kepadamu Tuhan, ampuni bangsa kami, jangan biarkan bangsa kami ini jatuh. Kami rindu bangsa kami mengalami pemulihan, baik pemulihan ekonomi, pemulihan politik, pemulihan keamanan, pemulihan di segala sektor ya Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami boleh bangkit menjadi bangsa yang maju, boleh bangkit menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lainnya. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin berdasarkan hikmat Tuhan. Mereka boleh memimpin dengan adil. Mereka boleh menjamin kebebasan bagi kami untuk boleh beribadah ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja khususnya yang ada di Indonesia yang saat ini mengalami penindasan. Kami berdoa kuatkan iman mereka, tetap topang mereka Tuhan Yesus, agar mereka boleh tetap teguh dengan imannya, sehingga mereka boleh menjadi garam, mereka boleh menjadi terang
di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2020 ini. Kami percaya tahun 2021 akan menjadi tahun jawaban bagi kami semua. Yang sakit akan disembuhkan, yang mencari jawaban mereka akan menemukan jawabannya di dalam Tuhan. Bahkan mereka akan mendapatkan terobosan-terobosan yang baru di tahun 2021. Bagi yang sedang berbeban berat, kami percaya tahun 2021 beban mereka akan Tuhan angkat, sehingga hidup mereka boleh terus naik dan bukan turun, sebab Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Inilah segala doa pengharapan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama-sama arahkan pandangan Tuhan. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat rahmat Tuhan yang sempurna akan di bagianmu. Sebab pada hari itu Tuhan akan menyerah wajahnya kepada engkau dan berikan kasih karunia. Tuhan menyerah wajahnya kepada engkau dan engkau berikan damai secara berlimpah-limpah. Sebab itulah ada berkat dalam keluargamu, atas suami, istri, anak-anakmu, kedua orang tuamu, kedua mertuamu, pada orang yang tinggal dalam rumahmu. Diberkatilah oleh Tuhan pekerjaanmu, diberkati oleh Tuhan kesehatanmu, diberkati oleh Tuhan keluar masukmu, dan apa menjumpai tangan dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan sekali terimalah kasih dan damai Tuhan Yesus Kristus yang melebihi segala akal dalam hati pikiranmu. Segala masa-masa seperti ini, engkau punya sukacita, engkau punya damai sejahtera, engkau punya pengharapan, kekuatan untuk maju. Dan biar juga penyertaan Roh Kudus menyertai saudara semuanya, mulai siang hari ini sampai merata. Tuhan datang kali kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, selamat Natal dan tahun baru, Tuhan berkati. Amin. Demikianlah perayaan acara Natal tahun ini. Dialah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita pada tahun ini dan tahun mendatang. Kami mengucapkan Selamat Natal 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari
Yesus.